Ratusan warga negara Indonesia yang dievakuasi akibat konflik di Sudan akhirnya telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. WNI yang datang merupakan evakuasi gelombang pertama WNI dari negara Sudan. Ratusan warga negara Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta usai dilakukan evakuasi dari negara Sudan akibat situasi konflik di sana. Para WNI tersebut mendarat menggunakan maskapai Garuda GA991 Jeddah, Jakarta dan merupakan kedatangan gelombang pertama WNI dari Sudan. Banyak WNI yang tengah menjalani beasiswa pendidikan di Sudan dan tak jarang dari mereka menjadi saksi mata secara langsung peristiwa tembakan dan suara bom yang terjadi selama perang konflik saudara. Sebagai pelajar di International University of Africa tahun terakhir atau semester 7. Jadi kurang satu semester malah ada perang. Jadi kebetulan saya tinggal di asrama dan peperangan terjadi di belakang asrama. Nah, terus waktu itu pagi hari kita langsung mendengar tembak-tembakan dan bom. Kemudian kita harus lari-lari untuk melindungi diri dan diangkut ke tempat yang lebih aman. Pemerintah telah melakukan pemulangan sebanyak 385 dari 880 warga negara Indonesia dari Sudan yang terdiri dari 137 laki-laki, 248 perempuan, dan diantaranya 43 anak-anak. Menteri Luar Negeri menyatakan pemerintah akan terus mengawasi dan memastikan keamanan kepulangan gelombang-gelombang berikutnya. Pemulangan evakuasi dari Sudan ke Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Menurut rencana, pemulangan ke Indonesia tahap kedua akan dilakukan 29 April, tiba di Indonesia 30 April, dan pemulangan tahap ketiga sekaligus menutup seluruh proses evakuasi akan dilakukan 30 April dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737 yang sudah melaksanakan 2 kali sorti evakuasi 100 orang per sorti, dan tinggal hari ini ya mudah-mudahan situasi aman. Nah, tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut ke Jeddah. Berikutnya petugas gabungan Kepolisian Bandara Suta, TNI Afsek, dan Kementerian Sosial melakukan upaya pendampingan untuk membawa WNI ini menuju asrama haji Pondok Gede menggunakan bus yang telah disediakan. Dari Tangerang, Banten, Hasunagara iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita langsung bergabung dengan rekan Nata Arman di Asrama Haji Jakarta. Nata, seperti apa informasi terbaru dari sana terkait dengan ratusan WNI yang dievakuasi? Ya, Rehat dan juga pemirsa, selamat sore. Dapat kami sampaikan terkait dengan informasi yang baru saja kami dapatkan bahwa sekitar pukul 8:22 waktu Indonesia Barat pada pagi hari tadi sebanyak 385 warga Indonesia yang dievakuasi sudah tiba di asrama haji dan dilakukan beberapa pemeriksaan pengecekan kesehatan untuk memastikan kesehatan mereka. Namun di antara 385 WNI antara lain sebanyak 8 orang sakit dan 4 orang yang dari sakit tersebut konfirmasi bahwa COVID-19, dan sebanyak 4 gedung pun digunakan untuk menampung sementara para WNI tersebut, yakni gedung A yang isinya hampir keseluruhan adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian gedung B campuran, gedung C adalah khusus bayi yang memiliki ataupun keluarga-keluarga yang masih memiliki anak balita ataupun bayi seperti itu, kemudian gedung H untuk isolasi COVID-19. Kemudian sejumlah ambulans pun masih terlihat di sini standby seperti itu untuk menunjang sarana kesehatan para WNI yang baru saja tiba dari Sudan. Kemudian adapun 3 skenario pemulangan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah, antara lain adalah secara mandiri, kemudian juga pemulangan dengan dijemput oleh Pemda masing-masing. Namun sejauh ini berdasarkan data yang kami peroleh, sementara sudah ada 5 Pemda yang terkonfirmasi, yakni Pemprov Aceh, Jawa Timur, Pemprov Lampung, Pemprov Riau, Bengkulu, dan bagi yang tidak dijemput nantinya tentunya akan dilakukan pengantaran atau fasilitas dari pemerintah untuk kembali ke daerahnya masing-masing.
Kemudian untuk pemulangan tahap kedua akan dilakukan pada tanggal 29 April dan tiba di Indonesia pada tanggal 30 April 2023. Dan pemulangan ketiga sekaligus menutup proses evakuasi yang akan dilakukan pada tanggal 30 dengan menggunakan pesawat TNI AU. Demikian, Reinhard. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan dari Asrama Haji di Jakarta. Dan usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pasangan suami istri lanjut usia nekat berjalan kaki sejauh 25 km hingga nyasar di jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat.